Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Elsa Chandra Lilian dari kelas 1C Prodi Psikologi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang isi paper yang telah saya buat untuk pemenuhan tugas Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai falsafah berarti bahwa Pancasila adalah ideologi yang dianut oleh negara atau pemerintah dan rakyat Indonesia seluruhnya, bukan milik atau monopoli pribadi seseorang atau golongan tertentu. Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pedoman hidup bangsa berarti setiap peraturan negara harus berlandaskan pada nilai Pancasila. Pancasila memiliki peran penting untuk menilai semua peristiwa yang terjadi di masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung nilai religius, keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Seseorang dapat dikatakan menjunjung tinggi nilai ketuhanan apabila ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang telah dianutnya, saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda, memberi kebebasan pada orang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya dan tidak memaksakan agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung nilai moral, kemanusiaan atau humanis. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kemanusiaan apabila setiap tindakan dan perbuatannya selalu menjaga martabat orang lain. Perilaku yang adil terhadap sesama manusia merupakan wujud adanya sifat kemanusiaan. Orang yang berpedoman pada nilai ini selalu menghormati dan menghargai sesama manusia yang memiliki cipta, rasa karsa, dan keyakinan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mengandung nilai moral persatuan bangsa. Artinya, setiap warga negara Indonesia dimanapun berada selalu berbuat dan bertindak tanpa adanya niatan memecah belah bangsa. Secara tersirat, nilai ini juga menuntut pengakuan atas adanya perbedaan dalam keanekaragaman suku, bahasa, adat, agama, dan sebagainya, yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. Seseorang dapat dikatakan memegang nilai persatuan bila sikapnya mau mengenal perbedaan, cinta tanah air, rela berkorban, dan menyukai produk dalam negeri. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung nilai moral kerakyatan dan musyawarah atau demokrasi. Nilai keempat ini menunjukkan adanya kedaulatan rakyat dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Segala keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diambil melalui musyawarah atau demokratis. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kerakyatan dan demokratis apabila menyelesaikan masalah melalui musyawarah, anti kekerasan,
mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai atau golongan dan menghargai perbedaan pendapat. Sosial yang dimaksud mencangkup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ekonomi namun juga politik dan kebudayaan. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai keadilan sosial apabila bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain, menunaikan kewajiban sebelum menuntut hak, dan menghargai hasil kerja orang lain, bekerja keras, hemat, dan tidak boros, mengutamakan pemerataan ketimbang pertumbuhan, dan mendistribusikan kekayaan pada rakyat banyak secara adil, dan menghindari segala perbuatan yang memperdalam jurang kesenjangan sosial. Kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar negara yang berperan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran akan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai suatu produk filsafat yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup juga memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman, pegangan, sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, Pancasila adalah sistem ajaran bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat dikembangkan oleh Soekarno sejak tahun 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya. Menurut Soeharto, filsafat Pancasila telah mengalami Indonesianisasi. Semua sila dalam Pancasila adalah asli diangkat dari budaya Indonesia dan selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci ke dalam butir-butir Pancasila. Kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup, dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian dari pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Lalu pembahasan terakhir adalah Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila memiliki berbagai macam peran, fungsi, serta kedudukan, seperti sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi, dan jiwa bangsa. Etika Pancasila adalah etika yang didasarkan pada penilaian baik dan buruk sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Nilai-nilai tersebut ialah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Bila dipaparkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung, ketuhanan yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan kaidah, nilai dan hukum Tuhan. Selanjutnya adalah kemanusiaan, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan didasarkan pada keadilan dan keadaban. Lalu yang ketiga adalah persatuan, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan bangsa dan tidak menimbulkan perpecahan. Lalu yang keempat adalah permusyawaratan, yaitu suatu perbuatan atau keputusan belum tentu baik meski telah disetujui banyak orang, namun perbuatan atau keputusan itu bisa menjadi baik apabila dimusyawarahkan dengan berdasarkan pada kebijaksanaan.
Yang terakhir adalah keadilan, yaitu suatu perbuatan atau keputusan itu baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan bagi banyak orang tanpa membedakan latar belakang dan golongan tertentu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.